bergabung juga nih Pak Anggito, Mas Michael. Tadi kita sudah ngobrol beberapa pertanyaan dengan Mas Michael. Mungkin saya akan langsung ke Pak Anggito. Kalau kita melihat pergerakan rupiah akhir-akhir ini, tampaknya pergerakannya di situ-situ aja gitu Pak, di sekitar 15.600, 15.700. Bahkan kalau kita lihat tadi opening kembali lagi di level 15.700. Apa sih yang bisa kita cermati? Ya, sebetulnya kalau kita lihat global ya memang mungkin tidak perlu panik ya, karena memang semua emerging market dalam zona merah ya, ya gitu ya Mas Michael ya. Memang di negara maju memang sedikit apresiasi ya kalau kita lihat posisi Jumat yang lalu ya. Jadi itu pesan pertama. Yang kedua memang harus diakui bahwa Amerika kayaknya untuk ngejar inflasi 2% kayaknya berat banget gitu ya. Mudah-mudahan Fed mulai lebih realistis ya, karena kayaknya situasi global dengan Rusia Ukraina ini prolong akan kayaknya lama. Yang kedua ditambah dengan krisis di Timur Tengah ini, uncertainty ataupun ketidakpastian semakin lama semakin tidak kunjung tiba, justru makan semakin melebar. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ya memang yang penting adalah sejauh mana kemampuan dalam negeri ini bisa menjadi bantalan ya, cushion ya untuk menahan supaya volatilitasnya itu nggak liar gitu ya. Di negara lain tuh volatilitasnya kecil ya, karena kemampuan central bank untuk melakukan pengendalian dan stabilitas kebijakan moneter itu cukup kuat ya. Mungkin bisa dilihat di beberapa view ya, gambar mengenai kondisi market kita. Memang nampaknya sudah cukup lama ya, 6 minggu lebih ya kondisinya melemah gitu ya. Kemudian kalau kita lihat mungkin perbandingan dengan negara-negara lain ya, emerging market ya, memang kita tidak terlalu buruk ya. Bahkan dianggap kita cukup mempunyai kemampuan untuk bisa bertahan dalam situasi uncertainty seperti sekarang ini. Tapi evaluasi Pak Anggito sendiri terhadap berbagai amunisi yang telah dikeluarkan Bank Indonesia untuk menstabilkan rupiah seperti apa sih? Karena tadi kan kalau dilihat dibandingkan negara-negara lain, volatilitasnya ini tidak terlalu sesignifikan itu. Sebetulnya Bank Sentral atau Bank Indonesia ini punya kebijakan moneter yang cukup bagus ya. Artinya reserve-nya meskipun menurun dalam 2-3 bulan terakhir, tapi masih di atas 6 bulan import ya, dan pembayaran ini ya. Ini adalah tadi mata uang yang lain ya. Kalau kita lihat hampir semua emerging market itu mengalami depresiasi yang mungkin mulai dari baht sampai dengan Singapura. Yen memang negara maju ya. Kalau kita buat negara-negara maju mengalami apresiasi. Sementara negara emerging market depresiasi karena sensitif ya, karena market kita tipis, kemudian second line defense-nya atau first line defense-nya juga nggak terlalu besar, meskipun saya kira dalam 2 tahun terakhir ini Central Bank atau Bank Indonesia mampu menunjukkan kinerjanya ya untuk menahan volatilitasnya yang liar seperti sekarang ini. Dan meskipun saya juga mencatat bahwa tidak seperti negara lain ya, kita ini punya 2 double garden ya, satu kebijakan moneter melalui intervensi dan melalui kebijakan makro maupun mikro prudensial. Yang kedua adalah kita mempunyai yang namanya kebijakan fiskal sebagai shock absorber. Shock absorber. Ya, itu mungkin nggak dimiliki negara lain ya. Shock absorber itu artinya fiskal APBN kita itu menyerap kemungkinan harga energi dan pangan itu meningkat ya. Jadi subsidinya terus dipompa terus ya. Nah ini memang ada untung ada ruginya, jangka pendek mungkin tidak ada masalah, tapi jangka panjang yang nggak bisa terus loh. Taxpayers harus menjadi pompa ya, menjadi mekanisme mempertahankan kebijakan moneter ya. Jadi, nah ini tadi yang kita lihat ya, negara-negara mata uang Asia itu mengalami pelemahan ya sejak 6 bulan terakhir ya. Cukup signifikan lah gitu ya. Nah, jadi kembali lagi apakah tadi pertanyaannya sejauh mana kita mampu bertahan ya tergantung kepada kondisi global sekarang ini ya. Tetapi dari sisi kebijakan internalnya kita punya kebijakan moneter perbankan yang moneter Bank Indonesia yang punya
berbagai macam sekarang variasi makro maupun mikro prudensial dan fiskal kita sebagai shock absorber ya. Itu jangka pendek saya kira cukup. Ya, jadi memang sebetulnya highlightnya gara-gara tekan eksternal ini, salah satunya tadi the Fed. Nah menarik nih Mas Michael, tadi Pak Anggito sempat mention tampaknya agak berat nih kalau the Fed menekan inflasi sampai target 2%. Sementara kalau kita lihat yang terakhir, bahkan inflasinya sama seperti bulan lalu masih di kisaran 3, di atas 3% gitu. Seperti apa nanti proyeksi, apalagi CNBC Indonesia untuk meng-highlight terkait dengan pelemahan rupiah ini dengan langkah-langkah The Fed ke depannya yang bahkan diperkirakan higher for longer? Iya kan kalau dilihat dari prospeknya dari Bank Indonesia sendiri yang menunjukkan ekonomi dunia itu masih akan melemah gitu ya dibandingkan proyeksi awalnya. Terus kondisi ketidakpastian global juga masih sangat tinggi gitu. Artinya BI juga mulai tampak bimbang gitu kan, karena ketika awal dia menahan suku bunga di 5,75%, terus menganggap itu sudah memadai, tapi ternyata kondisi globalnya sekarang sangat sangat meresahkan lah gitu ya, paling gitu ya. Jadi dirasa nanti ketika The Fed menaikkan suku bunga satu kali lagi, tekanan terhadap rupiah masih akan cukup besar gitu, dan BI mungkin masih dengan instrumen-instrumen yang sebelumnya ya, mulai dari DHE, terus ada SRBI yang baru dikeluarkan yang diharapkan bisa menarik inflow yang cukup besar. Suku bunga kita belum tahu apakah BI berani menaikkan suku bunga acuan karena BI sendiri juga masih fokus membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi memang ini ibarat ibarat buah si malakama gitu ya Mas Michael ya. Saya kan ke Panggito. Panggito, kalau pandangan Anda, seberapa besar sih pelemahan rupiah ini akan terus berlanjut? Karena belum selesai terkait dengan highlight kebijakan The Fed, ini tambah lagi dengan perang antara Hamas dan juga Israel. Kalau saya masih akan terus volatile ya, tetapi yang penting adalah bagaimana negara itu menjaga namanya volatilitas. Volatilitas itu kan pergerakan ya. Jangan sampai pergerakannya terlalu tinggi ke atas, tinggi ke bawah, tinggi ke atas. Ya, ini faktor eksternal tidak bisa dihindari ya. Jadi don't be panic gitu ya. Tetapi bank sentral dan harus berani mengambil suatu tindakan ya, termasuk menaikkan suku bunga besok. Oke, jadi pandangan Pak Anggito ini sudah waktu yang tepat untuk Bank Indonesia untuk menaikkan. Jadi ada ruang di situ ya? Saya kira saatnya kita memukul para spekulan ya. Oke, kebijakan apa lagi sih yang perlu dilakukan gitu? Apakah memang jalan ninjanya ini adalah menaikkan suku bunga gitu, instead of kayak mengeluarkan berbagai dengan senjata-senjata lain? Terakhir kali ada SRBI, kemudian DHE dan juga triple intervention. Nggak cukup bold ya, kalau menurut saya. Kalau menurut saya nanti kita lihatlah ya. Saya di dalam tulisan-tulisan saya mengatakan saatnya BI untuk menaikkan suku bunga 25 basis point. Tujuannya adalah supaya para spekulan ini tahu bahwa Indonesia itu atau bank sentral atau Bank Indonesia ini punya stand gitu. Stand ya, jangan sampai kita dipermainkan terus karena suku bunga obligasi di Amerika naik. Lalu para investor hedging ya yang jangka pendek ini keluar gitu ya, outflow khususnya. Nanti gap dengan suku bunga acuan The Fed? Ya makanya kita tidak boleh begini. Sebetulnya sekarang ini memang sudah cukup lama ya, BI ini cukup punya posisi yang kuat ya, artinya cukup dipercaya oleh para investor portofolio. Tapi kali ini kayaknya spekulan tuh ngambil keuntungan nih dari krisis di Timur Tengah ini ya. Dan kalau BI tidak mengambil posisi, ya sekali aja habis itu balikin lagi juga nggak apa-apa gitu. Menurut saya sih ada saatnya BI punya posisi yang cukup kuat. Ya. Kalau saya, dugaan saya 25 basis point itu suatu hal yang memungkinkan untuk menghadapi situasi sekarang ini. Kalau enggak, ya para investor portofolio ini akan melakukan flight to quality ya. Mereka pindah ke Amerika karena suku bunga obligasi di Amerika juga naik. Dan kita namanya nggak cukup, kita punya SRBI, kita punya DHE, kita punya shock absorber, tapi nggak cukup nendang. Kurang nendang gitu ya Pak gitu ya? Menurut saya sih tidak ada masalah ya. Toh sebetulnya ekonomi kita ini kan berjalan dengan basis konsumsi ya. Saya kira kalau kita lihat, saya sih melihat lending growth kita masih di bawah 10% lah ya, 10% masih oke lah gitu ya. Toh sekarang depositnya itu ya di berapa 2-3%. Iya.
Sementara landingnya masih 9-10%, masih stubborn ya. Jadi sebetulnya spreadnya masih cukup kuat. Jadi kalau dinaikkan sedikit, saya kira akan secara psikologis akan membuat para investor portofolio itu mikir 2 kali gitu loh. Indonesia bisa juga loh berbuat sesuatu ini ya. Jangan sampai kita didikte. Oke, itu kalau kebijakan yang nendang gitu ya untuk menstabilkan rupiah. Tapi dampaknya gimana nih Pak kalau misalkan Bank Indonesia naikin suku bunga acuan bagi pertumbuhan ekonomi tanah air? Enggak juga, karena spread suku bunga terlalu tinggi sekarang sih gitu ya. Dan lending growth-nya itu enggak terlalu kuat juga, karena ekonominya kan belum pick up ya. Kalau kita lihat investasi yang ada sekarang apa sih itu ya. Betul-betul sekarang ini recovery dari consumers ya. Consumers itu menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Jadi nggak apa-apa. Dan ini kan bukan suku bunga lending ya, ini kan suku bunga kebijakan yang memberikan suatu sinyal ya bahwa BI tidak tinggal diam. Gitu. Oke. Kalau dari pandangan Mas Michael gimana? Apakah sepakat dengan pandangan Pak Anggito gitu? Karena ini sebenarnya ibarat buah si malakama gitu. Tinggal pilih aja mau pilih yang mana gitu. Mau menjaga nilai tukar rupiah atau untuk mengorbankan pertumbuhan ekonomi? Iya, kalau seandainya harus menaikkan suku bunga acuan sebenarnya transmisinya ke kredit dan yang lainnya itu cukup lama ya, butuh 3-6 bulan ke depan gitu. Jadi kalaupun sekarang dibutuhkan pro market yang kata Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga acuan sepertinya tidak masalah gitu. Apalagi kalau dengan rupiah yang terus melemah kita melihat sekarang mungkin baru BBM, mungkin nanti ke depannya beberapa barang impor juga akan naik nih, pengusaha tempe, tahu. Yeah. Karena kedelainya impor, bahan pangan yang lainnya gitu. Jadi dirasa cukup waktu untuk memikirkan lah gitu apa dampak jangka pendek dan jangka menengah yang harus dilakukan. Oke, kita harapkan bersama semoga pemerintah segera mengeluarkan amunisi-amunisi lagi ya Pak Anggito dan juga Mas Michael, entah itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang untuk menstabilkan rupiah tapi tidak mengorbankan perekonomian tanah air. Terima kasih atas waktunya Chief Economist CNBC Indonesia Pak Anggito Abimanyu dan juga Managing Editor CNBC Indonesia Mas Michael Jeffriando telah bergabung bersama kami di Editors View pagi ini. Saya selalu untuk Anda Mas Michael dan juga Pak Anggito.